lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Enjoy. Alat dan bahan: 1 gunting ukuran besar dan kecil, 2 plester, 3 spidol hitam ukuran kecil, 4 double tipe, 5 kertas warna origami, 6 penggaris, 7 plastik mika, 8 piring, 9 kardus bekas, 10 pensil. Pertama, kita gambar pola lingkaran dengan diameter 18 sampai dengan 20 cm. Kemudian, ambil gunting besar, lalu kita potong pola yang sudah kita gambar sebelumnya tadi, pola lingkaran tadi. Kita potong menyesuaikan dengan bentuk polanya. Potong secara perlahan-lahan agar tidak mengenai garis pola yang telah kita buat. Kemudian, lakukan langkah yang sama agar kita bisa mendapatkan 2 buah lingkaran dengan ukuran yang sama seperti sebelumnya tadi. Setelah kita dapat 2 buah lingkaran, kita ambil 3 buah kertas origami warna-warni dengan 3 warna, ukurannya 20 x 20 cm. Ambil 1 buah lingkaran yang telah dibuat, kemudian cetak di bagian kertas origami tersebut. Setelah diberi pola pada origami, guntinglah origami tersebut dengan menggunakan gunting yang kecil. Kemudian langkah selanjutnya, setelah menggunting kertas origami, maka tempelkan kertas origami tersebut pada salah satu pola kardus yang telah kita buat tadi. Tempelkan dengan menggunakan double tip. Setelah meletakkan double tip, maka ambil bagian putihnya dari double tip agar bisa direkatkan dengan kertas origami yang telah dibuat bentuk lingkaran. Tekan dengan pelan-pelan agar merekat dengan sempurna. Kemudian ambil penggaris, lalu kita cari titik tengah atau titik pusat dari lingkaran tersebut dengan mencari titik tengah secara vertikal dan titik tengah secara horizontal. Kemudian berilah tanda pada titik tengah tersebut. Itu merupakan titik tengah lingkaran atau bisa disebut juga dengan titik pusat lingkaran. Nah, sekarang kita pada pola lingkaran yang selanjutnya. Kita cari juga titik pusat dari lingkarannya secara vertikal dan horizontal tadi, maka didapatlah titik pusat dari lingkaran. Kemudian ambil penggaris dan buatlah diameter lingkaran dengan menarik garis dari ujung titik lingkaran ke titik lingkaran lainnya. Nah, itu adalah diameter lingkaran. Jika dari titik tengah itu ke ujung dari titik lingkaran, itu disebut dengan jari-jari. Kemudian kita gambar jari-jari lingkaran, maka terbentuklah sebuah juring lingkaran. Kemudian kita potong pola juring tersebut. Potong secara perlahan-lahan agar tidak mengenai bagian lingkaran yang lainnya. Setelah didapat bagian juring lingkaran, maka kita gambar juga diameter lingkaran pada pola lingkaran yang telah diberi kertas warna origami. Kemudian juring yang telah kita buat tadi, kita beri warna dengan merekatkan kertas warna origami pada pola juring tersebut. Kertas origami dibentuk sesuai dengan pola juring. Kemudian kertas origami tersebut dipotong dengan menggunakan gunting kecil. Dipotong secara perlahan-lahan. Kemudian setelah memotong pola juring pada kertas origami, maka langkah selanjutnya adalah menempelkan kertas origami, pola juring kertas origami tersebut pada pola juring yang telah dibuat. Rekatkan dengan menggunakan double tip. Lalu setelah bagian putih dari double tip tersebut dilepas, maka kita menempelkan pola juring yang origami tersebut pada pola juring kardus.
Setelah selesai, kita beri perekat pada juring tersebut untuk direkatkan pada pola lingkaran. Kemudian, rekatkan bagian juring tersebut pada pola lingkaran yang telah dibuat. Letakkan secara perlahan-lahan dan tekan agar tertempel secara sempurna. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat bagian tembereng dari lingkaran. Caranya adalah dengan menarik titik dari ujung juring tadi secara vertikal atau ke atas. Kita tarik garis secara perlahan-lahan. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan pada kardus satunya lagi yang belum ada kertas origaminya. Nah, setelah dibuat pola, maka kita guntinglah bagian tembereng tersebut. Gunting secara perlahan-lahan mengikuti dengan pola yang telah kita buat. Lalu setelah kita menggunting, sama seperti langkah sebelumnya, yaitu dengan menempelkan kertas warna pada bagian kardus, pola kardus tersebut. Di sini saya menggunakan warna biru. Untuk warna dibebaskan saja, mau warna apa sesuai dengan kesukaan masing-masing. Kemudian setelah dibuat pola, kertas origaminya dipotong dengan menggunakan gunting kecil. Setelah dipotong, bagian kertas origami tembereng ini kita tempelkan juga pada pola tembereng yang telah kita buat. Tempel dengan menggunakan double tip. Lalu rekatkan bagian tembereng tersebut, ditekan secara perlahan-lahan agar tertempel secara sempurna. Kemudian pada bagian belakangnya kita beri juga double tip agar bisa ditempel ke bagian lingkaran. Kita ambil double tip, lalu kita potong dan kita ambil bagian putihnya. Lalu ditempelkan secara perlahan-lahan pada bagian lingkaran. Ditekan secara perlahan-lahan agar tertempel sempurna. Nah, untuk bagian ini adalah bagian dari busur lingkaran dan kita akan menggambar tali busur lingkaran. Kita akan menarik garis dari ujung titik ke titik lainnya. Nah, bisa ditebalkan dengan menggunakan spidol hitam yang kecil, boleh juga spidol lainnya. Gunanya spidol adalah untuk memperjelas lagi gambar dari tali busurnya. Kemudian kita juga bisa menebalkan kembali gambar diameter atau jari-jari dari lingkaran yang telah kita buat. Kita beri nama dulu untuk bagian juring yang berwarna merah. Kemudian yang berwarna biru adalah bagian tembereng. Setelah itu kita beri nama juga untuk bagian yang diameternya, diameter lingkaran, atau bisa disingkat dengan D. Kemudian untuk tali busur kita beri nama juga tali busur. Lalu kita perjelas juga untuk bagian garis tali busur yang di bagian tembereng. Nah,
Setelah diperjelas semuanya, maka kita akan menamakan bagian ujung dari lingkaran tersebut adalah busur dari lingkaran. Busur lingkaran adalah bagian yang melengkung dari lingkaran. Kemudian selanjutnya kita tarik garis dari tali busur ke titik pusat lingkaran. Nah, untuk garis ini dinamakan apotema. Apotema adalah garis terdekat antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Nah, maka jadilah bagian dari unsur-unsur lingkaran. Agar alat peraga yang telah dibuat ini tidak rusak akibat terkena air, maka dilapisi dengan plastik mika. Di sini kami menggunakan plastik mika bening yang tipis, yang mudah untuk dibentuk. Di sini dengan ukuran 80 cm x 70 cm. Di sini kami membaginya menjadi 4 bagian. Nah, kemudian salah satu dari bagian tersebut dilapiskan ke pola lingkaran atau alat peraga lingkaran yang telah dibuat. Maka jadilah alat peraga unsur-unsur lingkaran atau disebut dengan apul.